옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahri Hakim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kesatuan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi Islam negeri. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Ladun Hikmah Jimat Hapsari NIM 19080760029 dan Afika Alivia NIM 19080760031. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian paradigma kesatuan ilmu pengetahuan, integrasi, dan interkoneksi. Yang kedua, prinsip dan strategi paradigma kesatuan ilmu. Yang ketiga, paradigma kesatuan ilmu di 7 PTIN. Dan yang terakhir, penjelasan ayat Al-Quran mengenai tafakuh fi al-din. Definisi paradigma kesatuan ilmu, integrasi, dan interkoneksi. Yang pertama, kita bahas definisi paradigma kesatuan ilmu terlebih dahulu. Nah, apa itu paradigma? Secara terminologis, paradigma itu berarti pandangan atau cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya. Sedangkan secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani, dari kata para yang berarti di sebelah atau di samping, dan kata digma yang berarti teladan, ideal, atau model. Nah, menurut Dr. Haji Imam Taufik MAG, ilmu itu sejatinya adalah kesatuan tak terpisahkan yang berasal dari Sang Pencipta, baik berupa kalamnya yang sakral maupun terbentang dalam realitas kenyataan. Menurut Dr. Haji Solihan MAG, paradigma kesatuan ilmu berarti merupakan upaya untuk melakukan integrasi, tidak hanya antara agama dan sains, melainkan juga pada integrasi antara gagasan atau gerakan humanisasi ilmu-ilmu keislaman dan islamisasi ilmu itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu definisi integrasi dan interkoneksi. Nah, apa itu integrasi? Integrasi merupakan upaya untuk memadukan ilmu umum dan ilmu agama. Kemudian untuk interkoneksi itu merupakan usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. Setiap bangunan keilmuan apapun itu, baik itu keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antar disiplin keilmuan. Nah, jadi dapat diketahui bahwa integrasi interkoneksi merupakan upaya mendialogkan berbagai disiplin keilmuan agar saling terhubung. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip dari paradigma kesatuan ilmu. Nah, dalam paradigma kesatuan ilmu atau Unity of Science telah menjelaskan bahwa semua ilmu itu saling berdialog dan menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu untuk memperdalam pengkajiannya agar semakin dekat dan mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip-prinsip paradigma kesatuan ilmu ini diantaranya ada 5. Yang pertama ada integrasi. Integrasi adalah meyakini bahwa seluruh ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan serta bersumber dari ayat-ayat Allah. Yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi adalah memadukan antara nilai universal Islam dan ilmu pengetahuan modern untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban manusia. Yang ketiga ada dialektika.
Dialektika ini adalah melakukan dialog-dialog yang intens antara ilmu-ilmu yang berakar pada wahyu, modern science, dan local wisdom. Yang keempat, ada perspektif. Perspektif adalah menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih humanis dan etis yang bermanfaat untuk pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian alam. Dan yang terakhir ada pluralistik. Pluralistik adalah meyakini adanya pluralitas realitas, metode, dan pendekatan dalam seluruh aktivitas keilmuan. Selanjutnya yaitu ada strategi paradigma kesatuan ilmu. Nah, terbentuknya paradigma kesatuan ilmu itu asalnya dari krisis epistemologis dalam dunia keilmuan modern. Yaitu diantaranya ada krisis ilmu nakliyah, krisis ilmu akliyah, dan krisis ilmu lokal wisdom. Maka untuk mengatasi krisis-krisis tersebut, dibentuklah beberapa strategi dalam mengimplementasikan paradigma kesatuan ilmu. Nah, ini ada 3 strateginya. Yang pertama yaitu ada humanisme ilmu-ilmu keislaman. Humanisme yang dimaksud yaitu yang mana pada ilmu keislaman itu harus hadir untuk memberikan solusi pada persoalan yang tengah dialami oleh masyarakat. Caranya yaitu dengan merekonstruksi ilmu-ilmu keislaman agar semakin menyentuh dan memasuki unsur-unsur modern, agar dapat memberikan solusi bagi kehidupan manusia sendiri dengan mencakup seluruh usaha untuk memadukan nilai keislaman dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada spiritualisasi ilmu-ilmu modern, yaitu memberikan nilai-nilai keutuhan dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu dapat berorientasi pada peningkatan kualitas atau keberlangsungan hidup manusia dan alam serta penistaan atau perusakan keduanya. Nah, strategi ini juga meliputi seluruh usaha dalam membangun ilmu pengetahuan yang baru dan berlandaskan pada kesadaran kesatuan ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Allah. Yang terakhir yaitu ada revitalisasi local wisdom. Local wisdom ini kan maksudnya kearifan lokal. Kearifan lokal itu suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung falsafah hidup. Sedangkan revitalisasi adalah membangun kembali hal atau nilai-nilai yang sebelumnya itu pernah ada gitu. Revitalisasi ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa menumbuhkan kembali kejayaan yang sebelumnya itu pernah didapat. Pelaksanaan untuk revitalisasi sendiri itu ada 3 macam atau ada 3 cara. Yang pertama pengakuan atas eksistensi local wisdom. Yang kedua, pemanfaatan local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Dan yang ketiga, pengembangan dan pelestarian local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha revitalisasi yaitu ada konservasi, pemberian nilai, dan pemilihan jenis nilai. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu ada paradigma kesatuan ilmu di 7 PTIN. Yang pertama ada UIN Syarif Hidayatullah dari Jakarta. Mereka menggunakan reintegrasi keilmuan. Jadi dulunya itu namanya IAIN, kemudian berubah menjadi UIN sekitar tahun 90-an. Menurut Azumardi Azra, perubahannya ini berlandaskan yang pertama, karena IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan yang kedua, kurikulum di IAIN belum mampu mengikuti perkembangan iptek dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Jadi perubahan bentuk dari IAIN ke UIN ini sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah yang ditandatangani dengan surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI pada tanggal 21 November tahun 2001. Nah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menganut konsep reintegrasi keilmuan atau reintegration of science yang berdasarkan paradigma integrasi dialogis, terbuka, dan kritis,
yaitu cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Konsep reintegrasi keilmuan ini digagas oleh Azumardi Azra. Menurutnya, diperlukan rekonsiliasi dan reintegrasi antar ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, yaitu kembali pada kesatuan transenden semua ilmu pengetahuan. Maka dari itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengarahkan dirinya pada integrasi keilmuan model ini, berdasarkan pada keyakinan, pengetahuan, dan amal soleh untuk kemudian menjadi basis universitas bagi pengembangan keilmuannya. Yang kedua yaitu ada UIN Sunan Kalijaga dari Yogyakarta dengan integrasi yang bernama jaring laba-laba. Nah, perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga itu sudah didasarkan pada keputusan Presiden nomor 50 tahun 2004, tepatnya pada tanggal 21 Juni. Nah, perubahan ini untuk mewujudkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma integrasi interkoneksi. Nah, paradigma integrasi interkoneksi ini ada 3 ya, diantaranya itu ada hadrah al-ilmu atau sains, yaitu ilmu-ilmu empiris yang masuk kategori sains dan teknologi. Yang kedua ada hadrah al-falsafah atau filosofi, yaitu ilmu-ilmu rasional seperti filsafat dan budaya. Dan yang ketiga ada hadrah an-nas atau religion, yaitu ilmu-ilmu normatif tekstual seperti fikih, kalam, tasawuf, tafsir, hadis, falsafah, dan lughah. Nah, ini akan terintegrasi dan terkoneksi dalam satu keilmuan integrasi. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Nah, di situ metafora jaring laba-laba ini menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan di PT IAIN di seluruh tanah air itu hanya terfokus dan terbatas pada jalur lingkar lapis 1 dan jalur lingkar lapis 2 yang warnanya oranye dan kuning. Nah, itu terdiri atas kalam, falsafah, tasawuf, hadis, tarikh, fikih, tafsir, dan lughah. Itu pun boleh disebut hanya terbatas pada ruang gerak humaniora klasik. IAIN pada umumnya itu belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humanitis kontemporer, seperti yang tergambar pada jalur yang lingkar 3 yang warna biru. Nah, di situ ada antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, dengan berbagai pendekatan yang ditawarkannya. Akibatnya, terjadi jurang wawasan keislaman yang tidak terjembatani antara ilmu-ilmu keislaman klasik dan ilmu-ilmu keislaman baru yang telah memanfaatkan analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada UIN Maulana Malik Ibrahim dari Malang yang menggunakan integrasi pohon ilmu. Nah, dulunya itu namanya adalah STAIN Malang, kemudian berubah menjadi universitas dan telah disetujui oleh Presiden melalui SK Presiden RI nomor 50 tanggal 21 Juni tahun 2004. Menurut SK ini, tugas utama UIN Malang adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Bisa dilihat ya teman-teman di gambarnya. Dari gambar pohon di samping itu, bisa diketahui bahwa metafora UIN Malang yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar pohon ini menggambarkan landasan keilmuan universitas, yaitu ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian filsafat, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Penguasaan landasan keilmuan ini menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan aspek keilmuan Islam yang digambarkan sebagai pokok pohon yang menjadi jati diri dari mahasiswa.
tentunya mahasiswa Universitas Malang yang dimaksud ya teman-teman. Itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, kemudian ada Sirah Nabawiyah, kemudian ada pemikiran Islam, dan wawasan kemasyarakatan Islam. Dahan dan ranting mewakili bidang-bidang keilmuan universitas ini yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kemudian ada bunga dan buah yang menggambarkan keluaran dan manfaat upaya pendidikan universitas ini, yaitu ada keberimanan, kesolehan, dan keberilmuan. Yang keempat yaitu ada UIN Sunan Gunung Jati dari Bandung dengan integrasi roda ilmu. Nah, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 57 tahun 2005, tepatnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2005, status IAIN Bandung ini diubah menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, menurut Profesor Nanat Fatah Nasir, dia itu setelah diubah langsung membuat model integrasi bagi keilmuan UIN Bandung dengan metafora roda ilmu. Nah, menurut beliau, metafora ini adalah bagian esensial dari sebuah kendaraan yang bergerak dinamis. Secara fisik, sebuah roda itu memiliki 3 bagian, yaitu ada as atau poros, kemudian ada bagian velg atau jari-jari, dan bagian ban luar atau ban karet, yang dapat bekerja secara simultan dalam kesatuan yang harmonis. Ibarat sebuah roda dengan 3 bagiannya, maka keilmuan di UIN Bandung ini mengacu pada filosofi roda. Yang pertama ada as atau poros. Poros roda ini melambangkan titik sentral kekuatan akal budi manusia yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, yaitu Allah sebagai sumber dari segala sumber. Yang kedua ada velg roda, yang terdiri atas sejumlah jari-jari, lingkaran bagian dalam, dan lingkaran bagian luar, melambangkan rumpun ilmu dengan beragam jenis disiplin yang berkembang saat ini. Dan yang ketiga ada ban luar yang terbuat dari karet, melambangkan realitas kehidupan yang tidak terpisahkan dari semangat nilai-nilai ilahiyah dan gairah kajian ilmu. Yang kelima, yaitu UIN Alauddin Makassar, integrasi sel cemara ilmu. Gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Gambar pohon cemara itu mengindikasikan sesuatu yang hidup, tidak mati, sejuk dipandang. Karena ia pohon, maka ia makin lama makin tumbuh dan berkembang, lalu mengerucut, makin lama makin rindang. Pohon ini akan menghasilkan buah, dan buah itulah yang menjadi nama suatu ilmu, yang tentunya akan berbuah lagi nantinya. Bagian-bagiannya terintegrasi dan berinterkoneksi. Gambaran sel menggambarkan segi-segi interkoneksitas sintetik, sementara cemara menggambarkan transendental akhir melalui kerasulan Muhammad menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, UIN Sunan Ampel Surabaya, integrasi menara kembar tersambung. Nah, gambarnya dapat dilihat ya. Jadi, menara kembar tersambung itu berusaha membangun struktur keilmuan yang memungkinkan ilmu keagamaan dan ilmu sosial humaniora serta ilmu alam berkembang. Ilmu keislaman laksana sebuah menara yang satu, dan ilmu lainnya seperti menara yang satunya lagi. Keduanya tersambung dan bertemu dalam puncak yang saling menyapa. Paradigma integrasi keilmuan menara kembar tersambung UIN Sunan Ampel ini bermaksud melahirkan lulusan yang ulul albab sebagai sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan antara praktik zikir dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga memiliki kedewasaan bersikap dan mampu mengambil pilihan yang terbaik dalam hidup berdasarkan petunjuk ilahi, di samping mampu mempersembahkan kemampuan intelektualnya. Untuk melahirkan lulusan seperti ini, UIN Sunan Ampel merancang integrasi keilmuan yang menyambungkan antara menara 1, keilmuan keislaman, dengan menara 2, keilmuan humaniora, sains dan teknologi.
Ketersambungan kedua menara ini diantarai oleh 3 pilar, yaitu penguatan ilmu-ilmu keislaman murni tapi langka, integrasi ilmu-ilmu keislaman dan sosial humaniora, dan pembobotan keilmuan sains dan teknologi dengan keilmuan keislaman. Yang ketujuh yaitu UIN Wali Songo Semarang, integrasi intan brilian ilmu. Menurut Muhyar Fanani, yang dimaksud dengan paradigma ini adalah bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah melalui wahyunya. Oleh karena itu, semua ilmu mestinya berdialog dan bermuara pada satu tujuan, yaitu mengantarkan pengkajinya untuk semakin mengenal dan dekat dengan Allah sebagai Al-Alim yang Maha Tahu. Suwaibah memandang bahwa intan berlian itu sangat indah, bernilai tinggi, memancarkan sinar, memiliki sumbu dan sisi yang saling berhubungan satu sama lain. Sumbu paling tengah menggambarkan Allah sebagai sumber nilai, doktrin, dan ilmu pengetahuan. Lulusan yang dihasilkan dari paradigma integrasi kesatuan ilmu ini adalah sosok pribadi yang komprehensif yang mampu mengkomunikasikan berbagai bidang ilmu dengan realitas. Oke, pokok pembahasan yang terakhir yaitu ada ayat Al-Quran mengenai tafakuh fi ad-din, atau bisa dibilang tafakuh fi din ya teman-teman. Tafakuh fi din ini merupakan perantara dan alat untuk berjihad dengan menggunakan hujjah atau petunjuk dan bukti-bukti. Nah, hukum dari tafakuh fi din ini diwajibkan sebagai perantara untuk jihad dan mempertegak ajaran-ajaran agama Islam. Ruang lingkup tafakuh fi din adalah meliputi seluruh ilmu yang dikembangkan dalam Islam, di antaranya seluruh ilmu agama itu sendiri dan ilmu-ilmu umum yang lain sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Tafakuh fi din itu sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran yang di dalamnya itu berisi tentang sebuah perintah dari Allah untuk tetap memperdalam agama agar tetap terjaga dan senantiasa menyertakan Allah di dalam sesuatu yang dilakukan. Contohnya yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah Falawla nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, tafsir dari ayat ini menurut Al-Muyassar ialah bahwa tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka itu bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka itu pergi berperang untuk jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-Quran serta ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mereka dengar dari Rasulullah. Kemudian, mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Tafakuh fitin ini meniscayakan sebuah proses belajar. Jika belajar ini meniscayakan adanya perubahan pemahaman, perilaku, dan sikap, maka tafakuh fitin ini lebih dari itu, karena punya tujuan inzar,
Inzar itu untuk memberikan peringatan dan penyadaran kepada kaumnya setelah kembali belajar menekuni agama. Maka tentu dia telah mengamalkan ilmunya sendiri. Dalam arti proses tafakuh fiddin ini telah merubah pemahaman, sikap, dan perilakunya secara otomatis gitu. Karena tidak mungkin memberikan peringatan dan penyadaran kepada orang lain sebelum kepada diri sendiri. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.